Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kisah inspirasi ini berbeda dengan kisah perjalanan banyak tokoh lainnya yang biasanya berlatar belakang dari keluarga sederhana atau bahkan keluarga miskin yang berhasil menjadi orang besar. Ini bukan cerita anak petani atau nelayan sederhana yang hidup dalam kekurangan bahkan kesulitan. Kisah ini adalah kisah perjalanan hidup seorang manusia yang tentunya akan mengajarkan kepada kita bahwa anak orang kaya dari keluarga terpandang bisa saja berjuang dan memikirkan untuk kebaikan bangsa dan negara. Tokoh yang dimaksud tersebut adalah Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Prabowo kecil lahir dari keluarga yang mapan, bahkan berkecukupan, dan tidak kekurangan barang sedikit pun. Ibunya yang merupakan orang Manado adalah lulusan sekolah perawat yang ada di kota Utrecht, Belanda. Eyang Prabowo dari garis ayahandanya bukanlah orang sembarangan dalam sejarah bangsa ini. Ia adalah Margono Djoyo Hadikusumo. Margono Djoyo Hadikusumo berperan aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Cerita-cerita perjuangannya ini turun menjadi kisah kepahlawanan yang sering didengar oleh Prabowo kecil. Lewat cerita dan pengalaman sang eyanglah, nilai-nilai kepahlawanan mulai ditanamkan kepada Prabowo melalui berbagai cara. Salah satunya melalui pertunjukan wayang. Sebagaimana gaya joget wayang yang sering Prabowo tunjukkan dalam beberapa kesempatan, merupakan peninggalan dari sang eyang. Cerita-cerita wayang mengajarkannya tentang kesetiaan, kepahlawanan, dan kepemimpinan. Begitu juga cerita tentang kedua pamannya. Memang siapa kedua paman Prabowo itu? Jika kepahlawanan mengalir kuat dalam denyut darah Prabowo, dua pamannya tersebut gugur dalam pertempuran Lengkong untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan kegigihan perjuangan dari sang paman telah diwariskan lewat nama tengahnya, yaitu Subianto. Tidak heran jika jiwa dan kegigihan sang paman terbawa dan terjaga baik saat Prabowo tumbuh di masa anak-anak. Sebagai seorang anak, Prabowo harus meninggalkan Indonesia mengikuti ayahnya. Ayah Prabowo juga adalah seorang tokoh yang disegani dan dihormati. Dia adalah seorang begawan ekonomi Indonesia, yaitu Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo. Sebagai seorang ekonom yang diandalkan negara pada saat itu, ayah Prabowo harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Tentu ini menjadi tantangan bagi Prabowo di usia anak-anak, karena benih-benih nasionalisme baru tersemai dan belum tumbuh dalam dirinya. Namun di luar negeri, Prabowo menjalani masa anak-anak yang penuh warna. Sejak dahulu, Prabowo muda memperhatikan hal-hal detail dan menyukai permainan yang membutuhkan keahlian strategi. Dibesarkan dalam keluarga intelektual, menjadikan Prabowo tumbuh menjadi lebih kritis dan pesat berkembang. Namun ia tetap menjaga kesantunan ala orang Timur seperti yang diajarkan kedua orang tuanya. Ketika kecil, Prabowo sering bermain koboi dan Indian dengan kerabatnya. Ia juga serius saat bermain tentara, mengoreksi cara berbaris, cara pegang senjata, dan memberi contoh di depan. Ia sangat tertarik dengan dunia militer. Pernah suatu ketika, Prabowo kecil berkelahi dengan kerabatnya dan dia pun ditonjok oleh kerabatnya tersebut. Namun Prabowo kecil diam saja. Rupa-rupanya ia dididik oleh orang tuanya untuk tidak memukul perempuan. Walaupun demikian, hidup di luar negeri sebagai anak Indonesia tidaklah mudah bagi Prabowo. Tak jarang dia diterpa berbagai cemoohan hanya karena ia warga minoritas. Apakah ini lantas membuatnya menjadi lemah? Ternyata Prabowo malah menjadi semakin tangguh. Rasa nasionalismenya semakin tumbuh. Dia berhasil menyesuaikan diri dan bergaul dengan luas.
Ia juga mampu mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah internasional karena otaknya yang cerdas. Bahkan ketika sekolah di Swiss, Prabowo menunjukkan jiwa leadership dengan mengambil prakarsa dalam penyusunan anggaran student senat, padahal dia masih junior. Ibu Dora telah membesarkan anak-anaknya dengan sangat disiplin. Kabar baik datang saat ayahnya dipanggil pulang untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prabowo merasakan semangat menggebu, timbul banyak pertanyaan dalam dirinya. Setelah kembali ke tanah air, Prabowo muda gemar berjalan-jalan, menjelajahi Pulau Jawa. Dari sinilah Prabowo mulai melihat dengan mata kepala sendiri dan menjadi saksi secara langsung kondisi rakyat yang sesungguhnya. Kondisi tanah air tak seindah dalam bayangannya, ketimpangan sosial begitu terasa di sudut-sudut pelosok. Berkat keluasannya dalam bergaul, Prabowo muda tidak sulit untuk bergaul dengan beberapa aktivis mahasiswa. Salah satu mahasiswa yang peduli dengan kondisi bangsa itu adalah Suho Gi. Lewat obrolannya dengan Gi, Prabowo mencoba mewujudkan mimpi atas kegelisahan hatinya dengan membuat sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Lembaga Pembangunan Indonesia yang ia adopsi dari Peace Corps saat berada di Amerika Serikat. Namun apalah daya, di tengah perjalanan, lembaga ini tidak berkembang seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, Prabowo tak lantas putus asa. Ia terus mencari jalan lain untuk mewujudkan kecintaannya pada bangsa dan tanah airnya ini. Memasuki masa remaja, Prabowo dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Ia diterima di 2 universitas internasional, namun hatinya tetap melekat pada negerinya. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan untuk masuk Akademi Militer Nasional di Magelang. Selain untuk menguatkan rasa nasionalismenya, ia pun ingin melanjutkan mimpi perjuangan sang paman. Penggemblengan keras yang ia terima selama masa pendidikan sebagai taruna justru membentuk keteguhan dalam dirinya. Sosok Kolonel Marinir Purnawirawan Azwar Syam menjadi teladan sekaligus menginspirasinya untuk menjadi pemimpin yang tegas, disiplin, dan berwibawa, tetapi tetap peduli pada kesejahteraan anak buahnya. Prabowo percaya bahwa seorang pemimpin militer harus berada di garis depan. Sebagai salah satu pemimpin di Kopasanda, ia dikenal dekat dengan para anak buahnya. Saya mengenal Pak Prabowo saat di Akabri. Mungkin saya satu-satunya atasan yang pernah menempelengnya, dan beliau selalu mengingatnya sebagai bagian dari proses pendidikan, kata Kolonel Marinir Purnawirawan Azwar Syam menceritakan pengalaman ketika mendidik Prabowo. Menurut kesaksian anak buahnya, Prabowo juga selalu memikirkan rakyat kecil. Cita-citanya tidak pernah berubah, yaitu ingin menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Prabowo menjalani profesinya sebagai abdi negara dengan sepenuh hati. Saking penuh perhatiannya pada negara, Prabowo dianggap terlalu fokus pada dunia militer, sehingga terkesan melupakan kehidupan pribadinya. Itulah sebabnya ketika berpangkat kapten, Prabowo baru menikah dengan Siti Hediati Haryadi, atau lebih dikenal dengan Titik Soeharto, putri keempat dari Presiden Soeharto. Prabowo dan Titik menikah pada tahun 1983. Latar belakang mereka sangat berbeda. Prabowo tumbuh di tengah keluarga modern dan luas dalam pergaulan internasional, sementara Titik berasal dari keluarga dengan budaya Jawa yang sangat kental tradisinya. Meski begitu, mereka mampu beradaptasi. Pada tahun 1984, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sungguh sebuah awal perjalanan masa dewasa yang menyenangkan setelah membangun keluarga. Prabowo semakin cemerlang dalam karir militernya. Berbagai posisi dan jabatan penting pernah dia pegang. Dia pun berhasil memimpin beberapa operasi militer. Di sini Prabowo mendapat julukan 08 dari Satuan Anti Teror.
Belum lama dilantik sebagai Brigadir Jenderal pada tanggal 8 Desember tahun 1995, Prabowo langsung membawa pasukannya ke Mependuma untuk menyelamatkan sandera. Tidak hanya menyelamatkan para sandera, Prabowo juga memimpin ekspedisi Kopassus yang bekerja sama dengan beberapa lembaga lain untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Namun di tengah karir dan kehidupan yang baru berjalan, Prabowo dipaksa menghadapi pilihan yang sangat berat. Indonesia mengalami pergolakan politik yang memaksa Prabowo terseret dalam pusarannya. Sebuah ujian dan masa-masa terberat bagi Prabowo. Ujian ini menghadapkan Prabowo pada puluhan persilangan pilihan yang sangat berat. Apa yang harus dia putuskan? Kesetiaan kepada atasannya, presidennya, kepada keluarganya, istrinya, kepada bawahan dan pasukannya, kepada negara atau kepada rakyat Indonesia. Mana yang harus dia pilih? Pada tahun 1998, karir militer Prabowo terhenti. Dengan hati yang berat, Prabowo harus merelakan apa yang sudah ia bangun selama ini, termasuk karirnya yang harus disudahi. Tak diam dalam keterpurukan, Prabowo memutuskan pergi hijrah ke Yordania. Itu adalah negara tempat tinggal sahabatnya, Pangeran Abdullah, yang mengundang dan menyambut Prabowo layaknya seorang jenderal yang pulang dari medan laga. Jauh di negeri orang, hatinya gamang dan terus menerawang memikirkan tanah air tercintanya, yaitu Indonesia. Prabowo teringat pada pesan ayahnya agar tetap bersama adiknya Hashim Joyo Hadikusumo untuk saling menjaga dan saling menguatkan. Usai dari kehidupan militer, Prabowo mulai membangun usaha bersama adiknya. Perlahan usahanya pun tumbuh dan berjalan. Namun begitulah Prabowo, walau usaha dan bisnisnya terus membaik dan menanjak, Prabowo tetap memikirkan Indonesia, negaranya, bangsanya, terutama pasukan dan bawahannya dulu. Nampaknya rasa cinta dan perhatian Prabowo kepada rakyat Indonesia tak bisa lepas. Sampai pada suatu hari, sebuah kabar membuatnya ingin segera kembali ke Indonesia. Sang ayah ternyata jatuh sakit. Namun posisi, kondisi, dan situasi politik saat itu membuat kepulangan Prabowo tidaklah mudah. Segala upaya dilakukan agar dia dapat pulang dan menjejakkan kakinya kembali di tanah air yang ia cintai. Orang yang membantu kepulangan Pak Prabowo kembali ke Indonesia memang Pak Taufik Yemas yang berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan disampaikan waktu Bu Mega menjadi wakil presiden. Dan saat itu presidennya adalah almarhum Gus Dur. Kata Andre Rosiade menjelaskan, perjalanan panjang seorang Prabowo yang begitu besar keinginannya membantu rakyat serta memajukan bangsa dan negara adalah sebuah mimpi besar yang masih gelap ujungnya dan tidaklah mudah. Prabowo yang hanya ingin kembali ke tanah airnya juga ternyata menghadapi begitu banyak kesulitan. Namun atas kesaksian baik beberapa tokoh bangsa terhadap Prabowo, akhirnya Prabowo berhasil pulang kembali ke tanah air pada awal tahun 2000. Sayangnya tak lama setelah itu, pada tahun 2001, ayahandanya, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, meninggal dunia di usia 81 tahun. Saat itu menjadi tahun-tahun yang sangat berat bagi seorang Prabowo Subianto. Ujian demi ujian datang menghadang silih berganti. Namun Prabowo tetap tegar dan pantang menyerah pada mimpi dan cita-citanya, yakni berbakti kepada negeri dan turun membantu meringankan beban rakyat. Setelah merasakan sendiri hentakan, gejolak, bahkan friksi politik, Prabowo menyadari satu hal yang penting, cara dan langkah yang pasti untuk secara nyata membantu negara dan bangsa adalah dengan terjun ke politik praktis. Ia pun kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau dikenal dengan Gerindra pada tahun 2008. Dari sinilah awal karir politik Prabowo dimulai. Jalannya tidak mudah dan ia harus menghadapi ujian demi ujian lagi. Tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali.
dan ini menjadi sebuah perjalanan politik yang luar biasa bagi seorang Prabowo Subianto. Sampai pada suatu saat, Prabowo harus dihadapkan lagi dengan ujian politik yang berat, yakni harus bersaing dengan kandidat terkuat seorang lawan yang dulunya adalah kawan dan mantan orang yang ia dukung serta ia orbitkan namanya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yaitu Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi. Setelah kalah di Pilpres tahun 2014, pada tahun 2019, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan lagi oleh lawan yang sama, yakni Jokowi. Sungguh situasi yang sangat memukul bagi Prabowo, dua kali dikalahkan oleh Jokowi dalam kontestasi yang sama, yaitu pemilihan presiden. Apakah kegagalan ini akhirnya sanggup menghentikan langkah Prabowo? Pada suatu hari di stasiun MRT Lebak Bulus, Prabowo meringankan kakinya untuk bertatap muka langsung dengan Jokowi, pesaing terkuatnya dalam 2 kali Pilpres. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi adalah sebuah gambaran betapa besarnya jiwa Prabowo yang rela merendah dan mengalah demi bangsa, demi negara, dan demi persatuan rakyat Indonesia. Lantas Prabowo menyadari bahwa membantu dan memajukan rakyat Indonesia tidak harus selalu dengan cara menjadi pemimpin tertinggi. Baginya keutuhan bangsa lebih penting di atas kepentingan golongan. Ia pun menerima tawaran rekonsiliasi dari Jokowi. Itulah kiranya yang membuat Prabowo menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal ketika itu rakyat sedang terpolarisasi, terbelah, dan ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi ancaman-ancaman yang semakin meningkat. Bahkan ancaman tersebut langsung terbukti terjadi. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang membunuh jutaan manusia dan menghancurkan ekonomi di berbagai negara. Tapi syukurnya Indonesia mampu melewati wabah tersebut dan ekonomi pun dapat terselamatkan. Hal ini bisa terjadi salah satunya adalah karena dua kekuatan, yaitu Prabowo dan Jokowi bersatu, bahu-membahu dalam menangani wabah menular tersebut. Rasa cinta tanah air, bangsa, dan juga negara memang sulit untuk dibayangkan dan digambarkan dalam perjalanan hidup, karir, perjuangan, dan kontestasi politik seorang Prabowo Subianto. Seorang anak dari keluarga yang mapan, tersohor, dan punya tempat dalam sejarah negeri ini, tentu tak perlu pusing apalagi harus berjibaku dengan begitu banyak ujian. Binaan keluarga sejak dini, lingkungan pendidikan, dan tempaan dunia militer telah membentuk Prabowo menjadi pribadi tangguh yang tidak mudah menyerah. Ujian demi ujian tidak membuat Prabowo menyerah. Kegagalan demi kegagalan tidak menjadikan semangat Prabowo kandas. Prabowo tetap teguh, berani, dan gigih untuk terus mewujudkan keinginannya. Didorong oleh rasa cinta kepada tanah air agar dapat membantu rakyat dan memajukan bangsa. Pada tahun 2024, sebuah kisah dan babak baru perjalanan politik Prabowo bermula bersama putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengusung sebuah gagasan yang begitu sederhana, namun itu sangat mulia, yakni ingin memberikan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada anak-anak Indonesia. Gagasan ini akhirnya didukung mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini juga yang membawa Prabowo dan Gibran terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2029. Kita tentunya berharap dan mendoakan agar Presiden ke-8 Republik Indonesia, yaitu Presiden Prabowo Subianto, dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta bisa membawa Indonesia menuju kemakmuran yang dicita-citakan. Itulah sekelumit kisah tentang sang pejuang Prabowo Subianto dalam mencapai cita-citanya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.